Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Di sini sudah bersama saya di studio narasumber kita yang akan bercerita semua permasalahan yang ada, apa saja yang mengganjal dalam hatinya. Dan juga kita juga ditemani oleh Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan narasumber kita ini bernama Ibu Mariati. Ini punya masalah dari masa lalunya yang terus menghantui sampai sekarang ya Bu ya. Nah Ibu boleh ceritakan ke kita apa masalahnya? Saya ini merasa bersalah, saya merasa berdosa kepada anak-anak saya. Nah Ibu, perasaan dosa apa yang Ibu lakukan ke anak-anak Ibu sehingga merasa seperti ini? Anak saya ini semua menjadi korban. Karena saya dulunya ini saya orang miskin. Suami saya hanya sebagai pemulung, Mas. Saya ingin kaya. Saya ingin seperti yang lain-lainnya. Punya rumah, punya mobil, dan punya anak-anak yang baik. Dan bisa menyekolahkan anak-anak saya hingga sampai perguruan tinggi, tapi ternyata apa? Suami saya hanya sebagai pemulung. Oke, terus kemudian dari keinginan itu semua, adakah satu yang tercapai atau gimana Ibu? Iya sih, jujur saja Mas, setelah saya merasakan sendiri, saya berjualan, membuka warung kecil-kecilan. Dan tanpa terasa, itu sudah menjadi masukan yang lumayan buat kami. Sepeda motor kita beli, segala sesuatu hal kita punya. Tapi saya tidak tahu itu dari mana. Setelah saya selidiki, Sebentar, gini Bu, saya mau tanya. Keinginan itu untuk menjadi kaya, itu keinginan Ibu sendiri atau keinginan keluarga atau memang suami Ibu yang menjanjikan kaya tapi ternyata tidak? Keinginan Ibu sendiri? tidak. Memang dulu saya kepingin, saya hidup mewah, saya pengen kaya. Tapi kenyataannya suami Ibu nggak kaya gitu ya? Hanya pemulung aja? Iya, betul. Nah Pak Kiai, ini gimana Pak Kiai komentarnya mengenai seorang istri yang menuntut suaminya materi, bisa memberikan materi untuk istrinya? Ketika Nabi Musa, pemuda Musa, bertemu dengan seorang wanita yang kebetulan dia anak seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib panggil mereka berdua, lalu berkata pada Musa, Inni uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala an ta'jurani thamani ijaj fa in atmamta 10 fa min 'indik wa ma uridu an ashukka 'alaik. Wahai Musa, kamu akan kawinkan kamu dengan salah seorang anak gadisku ini dengan catatan kamu bekerja di sini selama 8 tahun. Jika kamu sempurnakan sampai 10 tahun itu lebih baik untuk kamu. Tapi prinsipnya aku tidak ingin memberatkan kamu. Itu kunci. Jadi menikahlah seorang wanita tidak dengan melihat apa yang dipunyai oleh si laki-laki itu ya. Sehingga ketika akan menikah waktu itu yang dibicarakan tentang mas kawin. Mas kawinnya apa? Kerja 8 tahun, kau nikah dengan anakku. Kalau 10 tahun lebih besar lebih baik. Tapi prinsipnya jangan sampai seorang mertua atau calon istri memberatkan calon suaminya. Itu harus jadi pegangan. Jangan pernah ada seorang wanita yang ingin menikah dengan laki-laki karena hartanya. Sebab kalau itu yang dicari, seperti tadi itu. Ingin punya harta yang banyak. Kebahagiaan rumah tangga bukan karena hartanya kok. Banyak orang yang kaya kemudian berantakan. Banyak orang yang tidak punya apa-apa, miskin, rumah juga ngontrak. Kadang-kadang satu kamar untuk berdua. Nyatanya mereka bahagia, beranak turunan yang baik-baik. Nah itu, pertanyaan saya mungkin adalah Ibu tadi, apa yang kemudian dilakukan untuk sampai menjadi orang kaya? Cukuplah, kecukupan itu memang ada yang salah itu. Iya, dan juga saya dengar kata Ibu cerita ke tim kita bahwa Ibu sempat ngusir suaminya ya. Jangan balik lagi kalau belum kaya. Betul itu? Subhanallah. Masya Allah. Betul.
boleh nggak Ibu cerita lagi ke kita lebih detail lagi? Saya memang mengusir dia. Saya sampai bilang, saya mau cerai. Kalau kamu nggak kaya, saya mau cerai. Saya nggak mau hidup miskin. Terus apa yang dia lakukan? Ternyata tanpa sepengetahuan saya, dia mencari pesugihan, Ustadz. Yati, makasih banyak ya traktirannya. Nanti besok-besok traktir kita lagi dong. Iya, oke, tenang aja. Selama ada gue, kita shopping sepuasnya. Terus gimana kalau minggu depan? Anak-anak. Apaan sih nih? Lo punya mata nggak sih? Sampai lo tuh bau kena badan gue. Maaf, Maaf Mbak, saya nggak. Mata lo di mana? Saya nggak sengaja minta maaf Mbak. Maaf ya Mbak ya, maaf saya minta maaf Mbak. Joko ya? Yati, ini Joko, suami kamu kan? Ya bukan lah, masa suami gue dekil kayak gitu. Ih, salah orang. Bukan mirip loh. Kamu Joko. Iya, Udah, Mbak. buang-buang waktu Saya aja. Joko, Mbak. Ayo, kita pergi. Sayang, kamu mau kemana sayang? Aku mau pergi. Kamu pergi kemana? Kamu jelaskan ke aku. Kamu pergi kemana? Puas Tolong kamu jangan bikin tinggalin malu aku. Kamu puas bikin Tolong malu jangan aku tinggalin tadi. aku sayang. Tolong. Salah aku apa sama kamu? Jangan tinggalin aku ya. Kamu mau tahu kamu salahnya di mana? Kamu tuh miskin. Aku nggak mau hidup susah kayak gini. Aku nggak mau. Kamu pergi. Kamu cari uang yang banyak. Aku mau hidup kaya. Aku mau hidup senang. Aku mau hidup senang. Kalau Baik. kau udah kaya, balik aku lagi. Aku janji, aku Ngerti janji. gak? Pergi. Apa yang harus saya lakukan? Yanti, tolong. Jangan tinggalin saya. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu, Yanti. Saya janji. Saya pasti bisa akan jadi kaya seperti apa yang kamu mau. Mbak, tolong saya, Mbak. Tolong saya. Tolong apa? Tolongin saya, Mbak. Saya ingin menjadi orang kaya. Apapun itu caranya, Mbak harus bisa menolong saya, Mbak. Saya mohon. Tolong saya, Mbak. Bisa. Tapi ada syaratnya. Dan itu berat. Syaratnya apa, Mbak? Akan saya lakukan. Kamu harus menyediakan tumbal. Tumbal! Apa? Tumbal? Sini kamu. Apa, Mbak? Apa? Enggak! Enggak mungkin! Enggak! Saya nggak sanggup, Mbak. Dia memuja setan akhirnya. Saya tidak tahu itu, Ustadz. Setiap keluar dari rumah, pamitannya hanya mau cari kerja, mau mencari tambahan. Ternyata di luar itu, dia mencari jalan yang sesat. Ini Pak Kiai, dia ngambil jalan pintas dengan pesugihan. Gimana Pak Kiai? Iya, saya ingat juga kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. Adam dan Hawa pengantin baru, dia sudah punya rumah yang besar, punya kebun yang luas, punya fasilitas yang memberah-memberah. Pesan Allah dua, Fakula min haroqatan haitsu syi'tuma. Kamu makan dari rezeki yang ada, sakarepmu. Yang ada makan, minum, pakai. Ini aku pesan, wala taqrabu hadhihi syajarata. Ada satu pohon, kamu jangan dekati pohon ini. Meskipun dia di kebunmu, mungkin di kantormu, mungkin di mejamu, atau jangan-jangan cairnya dengan stempelmu, itu bukan jatahmu. Jangan kau makan, jangan kau dekati. Hampir pun jangan. Dan yang kedua, aku ingatkan kamu punya rival yang kemarin sudah kamu kalahkan, yaitu iblis. Kalau satu saat dia datang ke sini menasihati kamu, atau pura-pura menjadi tim sukses kamu, atau ya ngajak koalisi dengan kamu jangan mau. Ini bahaya. Ini dua pesan. Cukup rumah tangga, apa yang tidak ada untuk itu. Tapi hebatnya, setan datang. Setan datang menawarkan bahwa ada kebahagiaan lebih kalau kamu Adam dan Hawa ingin hidup lebih dari yang sekarang ini, kamu dekati pohon itu. Jadi pesugihan itu sudah ada gurunya, yaitu setan yang ngajak-ngajak ke tempat pohon tadi itu. Itu guru pesugihan itu setan. Mula-mula memang Adam tidak percaya, Hawa tidak percaya. Tapi karena keyakinan hebatnya kampanye hitam si setan ini, hebatnya postingan yang dibuat itu,
Akhirnya Adam dan Hawa percaya, lalu mendekati pohon tadi dan memetiknya. Satu keterangan menyebutkan bahwa yang pertama memetik buah larangan itu adalah istrinya Adam, bukan Adam. Ya karena memang yang namanya wanita itu gampang percayaan dengan sales kan. Perempuan tuh gampang percaya dengan sales, dengan iklan tuh wanita gampang sekali. Dan mungkin menikah dengan laki-laki juga karena dia pandai beriklan dirinya. Ternyata tidak sesuai dengan apa adanya. Apa jadinya? 3 kerugian. Satu, dugaan bahwa dia akan menjadi lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi derajatnya, terbalik. Justru mereka berdua badat lahuma sau'atuhuma. Adam dan Hawa telanjang krisis sandang. Pakaian yang dia punya hilang, lepas. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Krisis pangan, ekonominya krisis. Dan yang ketiga yang paling membuat mereka bersedih apa? Adam dan Hawa berpisah konon sampai 300 tahun. Hanya 1 kali dia melakukan kesalahan dalam surga. Kenapa? Karena dia ngikutin dalam tanda petik pesugihan konsep setan tadi itu. Dan ini pelajaran buat kita. Siapapun melakukan tindakan yang seperti itu tadi, pasti dia akan mengalami ekonominya tambah hancur. Mungkin sebentar dia akan puas, sebentar saja. Tapi setelah itu hancur. Dan yang kedua, berantakan rumah tangganya. Saya kira itu. Ya. Baik, nah Bu Mariati, dari keterangan Pak Kiai ini apakah ada teguran apa gitu yang menimpa Bu Mariati sehingga Bu Mariati ingin mencoba kembali ke jalan Allah? Awalnya setelah saya punya pikiran seperti itu, sudah kaya, akhirnya saya berselingkuh. Dengan supir pribadi suami saya. Terus gimana rumah tangga Bu Mariati? Berantakan. Dan suami tahu itu. Suami saya tahu. Dan ini kan awalnya dari pesugihan Pak Kiai ya, betul Bu Mariati ya? Nah, dari Coba pesugihan. perhatikan tadi, ingat ya Mas? Ya. Ya, perhatikan. Adam dan Hawa telanjang bulan. Itu apa? Membuka aurat kepada laki-laki yang bukan suaminya. Mending kalau telanjang bulan cuma fisik seperti Adam dan Hawa. Tapi ini auratnya dibuka, dipersembahkan pada laki-laki yang bukan suaminya. Itu pelajaran sebetulnya. Selain itu ada yang bisa ceritakan ke kita lagi nggak? Benar nggak sih apa yang terjadi sama anaknya ibu ini akibat dari pesugihan itu? Anak saya satu persatu meninggal dunia. Dijadikan tumbalnya ya. Mas Joko, Putri. Mas Joko, Putri. Mas Joko. Enggak. Buat apa kamu kejar Putri, ha? Udah cukup aku bilang. Sudah cukup aku bilang ya. Kamu tahu, Putri udah jadi tumbal atas segala kekayaan kita miliki saat ini. Buat apa kamu nangisin Putri lagi? Percuma. Enggak. Kamu mau ngikut sama Putri atau kamu dengar saran aku? Kamu ikut juga? Hah? Kok kamu nggak mau ikut? Kamu dengar saran aku. Kamu dengar kata-kata aku. Enggak gitu, Mas. Aku mau anakku, Mas. Aku mau. Udah aku bilang ya. Udah. Anakku. Putri, enggak. Cukup aku bilang. Kamu dengar nggak sih omongan aku? Ampun, Mas. Aku mau Putri. Aku mau anakku, Mas. Enggak. Putri, kembalikan anakku. Balikan anakku. Maaf ya Ibu, saya harus tanya kayak gini. Tapi Ibu ikhlas kan? Ikhlas insya Allah. Ya udah, kemudian gini, saya dengar juga Ibu katanya sempat masuk penjara. Betul, karena membunuh suami. Apa yang melandasi Ibu hingga berani membunuh suami Ibu?
Karena saya kan selingkuh, Pak Ustadz. Suami saya tahu. Kemudian suami saya itu mau saya. Kita terjadi pertengkaran pada saat itu. Cuma ternyata pisau itu malah menusuk ke suami saya. Deketan dong sini, aku kangen. Iya sayang. Ada apa sih? Sayang, tapi aku khawatir nanti kalau suami kamu tahu bagaimana tentang hubungan kita ini. Udah, tenang aja. Ngapain kamu mikirin suami aku? Dia tuh sekarang lagi keluar kota. Lagi ngurusin usahanya. Udah, sekarang malam ini kita berdua lagi happy. Kita nikmatin malam ini. Kamu sungguh serius? Iya, aku lagi ngumpulin uang banyak. Jadi kalau uang udah terkumpul semua, kita keliling dunia, kita keluar negeri, kita kabur, kita bawa uang semua. Suka kan? Makasih. Kamu makin cantik kalau begitu. Aku cinta sama kamu. Loh, apa ini? Mas, kapan pulang, Mas? Siapa dia? Siapa dia? Biar aku jelasin ya, Mas ya. Gak usah. Lo siapa lo? Hah? Lo maksud lo datang ke rumah gue? Jangan, Mas. Aku bisa melakukan semua ini karena dia memilih aku. Mas, Jadi gini maksud kamu ya? Mas dengerin penjelasan aku, Enggak. Mas. Semuanya gak usah kamu jelasin lagi. Semuanya udah jelas. Aku udah lihat semuanya kelakuan kamu ya. Kurang ajar kamu ya. Istri macam apa kayak kamu? Maksud apa datang ke rumah gue? Mas, jangan. Maksud apa yang datang ke rumah gue? Mas, hentikan, Mas. Jangan lo. Pergi gak lo? Pergi! Mas, Apa lo? Enggak! Gak usah kamu sebut aku mas lagi ya. dengerin Gak usah penjelasan. kamu sentuh aku lagi ya. Dengerin penjelasan Enggak! aku. Gak ada yang perlu aku dengerin lagi. Aku udah lihat semua kelakuan kamu ya. Salah paham semua, Mas. Aku Enggak. cinta sama kamu, Mas, Mas. kamu apa? Mas, Ajar kamu ya. Mas, Aku udah perjuangkan semua sama kamu. Tapi kamu kayak gini sama aku ya. Mas dengerin penjelasan aku, Mas. Aku sayang kamu. Mas, jangan, Mas. Jangan, Mas. Sadar, Mas. Mas, Kamu harus ngomong malam ini. Enggak. Mas, sadar. Ajar kamu ya. Lepasin, Mas. Lewatan kamu ya. Kamu harus malam ini juga. Jangan. Ampun, Mas. Ampun. Mas. 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 Maafin aku, Mas. Maafin aku. Ya Allah. Mas. Ya Allah. Kenapa kejadian seperti ini? Tolong. Pak Kiai, kalau urusan dunia mungkin dia sudah menjalani hukuman itu, Pak Kiai. Lalu kalau dari agama gimana ngelihat Wa may peristiwa yaqtul kayak gini? muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh orang dengan sengaja, jahanam menunggu dia. Tapi hari ini Allah beri kesempatan kita hidup. Ada orang yang pernah membunuh orang 99 orang. Jarak dia sudah dekat dengan neraka, tapi dia diberi hidup oleh Allah, kemudian dia bertobat kepada Allah. Diampuni. Nah, caranya bagaimana sekarang? Suami sudah meninggal dunia, dia sudah jadi korban pembunuhan tangan kita. Cobalah banyak baca Al-Quran, banyak bersedekah, banyak berdoa, persembahkan pada suami, mudah-mudahan dia memaafkan kita dengan cara itu. Karena yang dia butuhkan sekarang bukan lagi kehidupan, dia memang sudah mati, tapi dengan cara itu mudah-mudahan Allah kemudian bukakan hatinya untuk memaafkan kita sebelum kiamat datang. Nah, Ibu kan masih merasa ketakutan nih. Selalu ketakutan itu selalu menghantui. Dengan udah tahu Ibu menjalani hukuman seperti itu, kenapa? Apa yang masih menghinggapi Ibu masih merasa takut? Karena saya merasa gimana? Suami saya tuh merasa tuh selalu mengikuti saya, Pak Ustadz. Menghantui saya terus-terusan seperti ini. Kalau saya merasa diri saya karena saya ini Sebenarnya yang datang itu bukan suaminya karena suaminya sudah pergi. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Katakan roh itu urusan Tuhanku dan kamu semua tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Yang datang itu jin.
Lagi-lagi jin, karena bisa jadi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Satu jin dengan yang lain itu saling membisikkan, saling bahu-membahu kerjasama. Jin yang tadi tempat pendaftaran kesugihan itu dia, tapi yang tugasnya untuk menggoda kita juga ada yang lain. Dalam segala wujud yang berubah-ubah. Dia bisa wujud suami, bisa wujud siapapun juga dia bisa. Karena dia yatashakkalu bi ashkali mukhtalifah. Jin itu bisa berubah-ubah stylenya atau penampilannya gitu. Jadi itu jangan pernah percaya itu suami. Itu bukan suami kita. Dan satu lagi Pak Kiai, Bu Mariati juga sempat tadi ngomong kalau dia merasa Allah udah menghukum dia. Gak cuma sekedar urusan rumah tangganya yang berantakan, anaknya yang menjadi tumbal, tapi juga katanya dia menderita penyakit. Apakah memang Allah sebegitunya menghukum umatnya Pak Kiai? Di antara keahlian yang dimiliki oleh bangsa jin, itu juga adalah menciptakan penyakit di tubuh manusia. Ada sejumlah penyakit yang bisa dibuat oleh jin. Hakikatnya Allah, tetapi dia pelakunya. Ada. Kita baik sangka pada Allah bahwa bukan Allah mengazab kita. Itu mungkin bagian dari karena kita sudah merasa dilayani oleh jin, kemudian bangsa jin juga merasa berhak untuk memberikan sesuatu yang membuat kita susah karena kita sudah dianggap menyusahkan jin. Nah itu ya, kanker segala macam. Ibu Mariati menderita apa? Mohon maaf. Kita boleh tahu ibu sakit apa? Saya divonis penyakit kanker, Pak Ustadz. Tuhan benar-benar menghukum saya. Anak saya sudah tidak ada, suami saya sudah tidak ada. Saya sudah dihukum selama 10 tahun di dalam penjara dan sekarang saya divonis kanker. Itu pun umur saya sudah tidak akan lama lagi. Nah itu tidak boleh. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan yang menimpamu dari Allah. Tapi kalau ada keburukan yang menimpamu, itu dari dirimu sendiri. Jangan mempersalahkan Allah. Kemudian juga vonis-vonis tentang penyakit seperti itu, jangan membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Diberi hidup oleh Allah, sebenarnya dia sedang membuka pintu. Tinggal pilih pintu yang mana. Nah, saya pengalaman ya ada jemaah kita yang oleh dokter divonis tinggal 3,5 bulan umurnya. Saya berikan kitab munajat, yang punya hidup itu bukan dokter. Dia sudah mengamalkan ilmunya. Dengan sunnatullahnya dia sudah melakukan itu. Tapi ada satu lagi, amrullah. Perintah dadakan dari Allah. Ketuk pintunya. Alhamdulillah sampai hari ini lebih dari 5 tahun masih sehat. Dan tidak ada penyakitnya. Baca kitab munajat, kitab doa yang ada dalam Quran, sampai selesai. Jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Baik sangka saja. Allah sedang manggil kita dengan sakit itu. Coba kamu kesini ngomong sama aku. Jangan bilang Allah ngusir aku. Bukan ngusir. Dia sedang colek kita. Kesini mendekat. Ya, baca doa. Dokter bisa dipercaya sesaat. Tapi tidak vonisnya. Insya Allah ada jalan lain. Dan Ustadz, jadi apa yang harus saya lakukan? Karena selama ini saya jadi merasa kesepian. Saya terkadang teringat suami saya, anak-anak saya. Ada orang-orang yang justru ingin menyendiri karena dia tidak mau terganggu dengan yang lain, tapi ingin dengan Tuhan saja. Rabi'ah Adawiyah, dia tinggalkan semua kehidupannya. Dia tinggalkan orang banyak, dia menyendiri di satu ruangan, tiap malam dia berdoa pada Allah. Dia merasakan inilah kenikmatan yang sesungguhnya. Kenapa tidak? Ketika orang semua meninggalkan kita, sebenarnya Allah sedang mengundang. Kamu tidak boleh dengan mereka, dengan aku saja. Bermunajatlah. Baik, dan gini, Pak Kiai, mungkin juga pemirsa di rumah yang sudah terlanjur nih misalnya berkawan dengan jin. Gimana cara bisa kita melepaskannya itu, Pak Kiai? Ini setan, ini Allah. Dekat dengan setan, jauh dengan Allah. Dekat dengan setan, pergi Allah. Ada satu hadis qudsi mengatakan, La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina minasyaitan. La ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina minan niran. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu bentengku. Siapa yang masuk bentengku, kata Allah, dia aman dari serangan setan. Masuk saja di situ.
Jadikan kalimat thayyibah la ilaha illallah sebagai doa kita sebanyak-banyaknya, sebagai zikir bacaan kita. Syukur-syukur kalau kalimat thayyibah tadi nancap dalam hati kita. Kita masuk benteng itu. Banyak baca la ilaha illallah. Bu Mariyati, apa yang udah ibu lakukan, ibu tahu itu salah. Itu ya. Kemudian kira-kira masih ada apa enggak yang mengganjal dalam hati ibu gitu, atau misalnya ibu punya harapan apa ke depannya, boleh disampaikan di sini, Bu. Mudah-mudahan juga bisa diamini dan itu bisa terwujud ya Pak Kiai ya. Ya, harapan saya sih, saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi Pak Ustadz. Saya ingin bertobat. Saya ingin bertobat dengan kejadian ini. Saya menyesal. Ya, Adam pun sama. Ketika dia berpisah dengan istrinya, berantakan rumah tangganya, hancur ekonominya, hanya satu pesan Tuhan. Dua lah sebetulnya. Satu, fataraqqa adu min rabbi kalimatin fatabali. Tobat. Baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kedua, wa imma ya'tiyannakum minal hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jika nanti ada bimbingan dariku, wahyuku, lakukan itu saja. Jadi tobat dan sering baca Al-Quran lalu amalkan semampu kita. Ada nggak doa yang lebih spesifik Pak Kiai mengenai biar kita nggak bisa diganggu di sama jin? Bacalah surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah, karena kalau surah Al-Baqarah dibaca di satu rumah, dia tidak akan dimasuki oleh sihir, tidak akan dimasuki oleh jin. Oke, mungkin gini Pak Kiai, ada pesan terakhir nggak mungkin buat ibu ini dengan pemirsa di rumah yang masih berkawan dengan jin nih? Ya. Pertama, saya ingin ingatkan kita semua bahwa rumah tangga akan bahagia asal tidak menjadikan harta benda sebagai ukurannya. Yang kedua, rumah tangga akan bahagia kalau saling menjaga dan saling setia. Awas orang ketiga. Orang ketiga itu bisa saja teman suami, bisa, atau bisa juga teman kamu yang dulu. Hati-hati itu. Dan yang paling penting, jika pada satu saat kamu mengalami kehancuran rumah tangga, ekonomi atau apa saja, jangan lupa ya kembali pada Allah. Banyaklah istighfar, terutama membaca doa Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau akan khusus kau baca menjelang waktu subuh, waktu sahur, bacalah di situ karena Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur kau beristighfar. Jam 4 pagi baca istighfar, insyaallah semua masalah ekonomi diselesaikan oleh Allah. Asal tidak mendikte Allah aja. Kalau yang terakhir nih Pak Kiai, saya sih mohon minta bantuan Pak Kiai. Karena dari tadi ibu ini memang selalu berkeluh kesah, selalu merasa ketakutan, selalu ada yang menghantui. Ada doa khusus nggak buat Bu Mariyati Pak Kiai? Ya, Yasin qalbul Quran. Kata Nabi, surat Yasin itu hatinya Al-Quran. Jadi kalau hatimu luka, hatimu berduka, tempelkan dia dengan hati Quran. Lengketkan dia, baca surat Yasin, insya Allah tenang. Baik, terima kasih. Gimana Ibu Mariyati? Alhamdulillah sudah Ya, sedikit. walaupun nggak semuanya plong ya, Iya. tapi sudah bisa berkurang. Ya, setidaknya siapa yang dikatakan Pak Kiai tadi harus dicoba diamalkan. Ya itu baru resepnya diterima. Ya. Kapsulnya kan belum diminum, minum Betul. di rumah. Ya. Bismillah ya, mudah-mudahan semuanya bisa terlewati ya. Baik, terima kasih Pak Kiai, terima kasih Bu Mariyati. Dan pemirsa, sampai di sini tawakal. Mudah-mudahan kisah dari Ibu Mariyati ini bisa kita ambil hikmahnya dan dijadikan pelajaran untuk kita ke depannya untuk jauh lebih dekat lagi dengan Allah dan kita lebih banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.